sebelum pileg itu kenapa saya beralih kenceng di dapil, karena saya sudah mempunyai surat tugas dari DPP untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah. Bentuk keseriusan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, Haja Ade Rumina SH bersilaturahmi ke DPD Partai Amanat Nasional PAN Pangandaran. Kedatangan Ade Ruminah, beserta Ketua dan Sekretaris DPC Golkar Pangandaran serta kader Partai Golkar tersebut disambut baik Ketua Tim Pilkada DPD Partai PAN Pangandaran, Alip Suhendi bersama jajaran pengurus DPD PAN. Penasihat DPD PAN Pangandaran Adang Sudirman mengatakan, sebelumnya, Partai Koalisi Besar sudah melakukan pertemuan dengan 3 nama bacabub yang disepakati koalisi. 3 nama tersebut yakni, Ade Ruminah, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat. Nah, sekarang kita tinggal menunggu hasil survei kedua, ucap Adang. Adang berharap, dengan adanya koalisi besar ini bisa memanfaatkan momen untuk memenangkan pilkada. Karena, sekarang momennya sedang transisi kekuasaan, ketika kekuasaan sekarang itu berakhir, kesempatan besar bagi koalisi. Kalau mau menang ya harus bareng-bareng, jelasnya. Dan saya aturkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran silaturahmi ini membuahkan hasil yang baik untuk kita, untuk Pangandaran ke depan yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, intinya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh nanti tamu mudah-mudahan membuahkan hasil untuk kita semua. Ketua DPD Golkar Muhammad Taufik mengatakan bahwa untuk di Pangandaran tidak membuka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024. Karena DPP sudah memberikan surat tugas kepada 2 orang antara Ade Ruminah dan Pak Enjang Nafandi, ujar Taufik. Karena kita sudah sepakat yang muncul di koalisi ini hanya 3 nama. Yang pertama Pak Haji Ujangin, yang kedua Ibu Ade Ruminah, yang ketiga Dadang Solihat. Tinggal 3 nama ini. Jadi saya selalu ketua DPD, karena diberi tugas oleh DPD harus linier sampai ke bawah, diupayakan seperti itu. Tapi kalau melihat di Pangandaran, kalau untuk linier, ya kita sudah terjadi hari ini. Maka bisa ditambah lagi sama PKS dan PKB. Maju itu Golkar, PAN, dan Gerindra sejahtera. PKS yang minta harus ada sejahtera. Setuju. Kita sudah bertekad bulat bahwa Pilkada di 2024 kita harus rebut, bukan rebut untuk apa-apa, tetapi untuk kemenangan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang lebih baik dan sejahtera. Sementara itu, menurut Ade Ruminah untuk Partai Golkar ini sebetulnya bukan tidak membuka penjaringan, namun Partai Golkar sudah terlebih dahulu membuka penjaringan jauh sebelum Pileg dan Pilpres. Golkar sendiri melakukan penjaringan dengan sistem rapat pleno terbuka dan survei di mana dari beberapa nama dan kini sudah mengerucut kepada 2 nama yaitu saya Ade Ruminah dan Haji Enjang Nafandi. Kedua nama ini sudah mendapat surat tugas dari DPP untuk menjadi bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar untuk segera melakukan survei, bukan hanya Pangandaran, namun semua kandidat dari Partai Golkar juga secara nasional diinstruksikan kepada seluruh bakal calon untuk melakukan survei, kata Ade Ruminah, saat diwawancarai, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Kenapa demikian? Karena Partai Golkar mewajibkan semua harus disurvei yang sudah dapat surat tugas bakal calon kepala daerah karena target Golkar harus menang di pilkada ini di semua daerah kabupaten kota, itu target setelah menang di Pileg dan Pilpres. Rekomendasi tersebut akan turun kepada siapa dilihat dari hasil survei tertinggi itulah yang dipilih oleh partai, karena Partai Golkar sangat menghargai dan memprioritaskan para kader-kadernya untuk maju sebagai kepala daerah. Selain itu, terkait dengan koalisi Partai Golkar sampai saat ini terus melakukan komunikasi serta safari politik dengan beberapa partai lain, mudah-mudahan segera mengerucut dan segera deklarasi apabila partai lain sudah sepakat, jelasnya. Komunikasi dan safari politik saya saat ini sudah dengan beberapa parpol seperti Gerindra, PAN dan PKS, bukan hanya itu saya juga sudah bertemu dengan beberapa kandidat bakal calon yang saat ini ikut dalam bursa calon kepala daerah. Ketika saya harus maju hari ini, artinya sudah pasti maju, karena masih banyak juga kemarin yang meragukan terhadap saya,
maju atau tidak gitu, atau hanya settingan. Ini makanya dijawab sama saya di tagline saya pasti gitu kan, artinya pasti maju gitu. Dan pasti menang, kan namanya dinamis politik ya, kita harus objektif, harus juga ya melihat kan, ketika besok hasil, saya kan masih optimis bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kita Golkar hari ini terus kita bergerak, pertama ini bersilaturahmi, menguatkan koalisi karena kita tidak bisa berjalan sendiri, karena ini yang paling utama, kita koalisi yang harus dikuatkan sehingga kita bisa maju di pilkada. Dan harapan saya head to head, tidak ada 3 poros biar menang Ben ya, siap. Ini kita sudah kemarin begitu hasil survei keluar dan melihat hasil survei kita, peluang untuk menjadi pemenang besar, dan saya langsung membuat beberapa program yang akan segera kita laksanakan. Banyak, tapi ini salah satu bagian strategis yang belum kita bisa sampaikan, sehingga besok ketika kita jalan juga bisa siap. Golkar akan turun, saya akan turun ke masif ke semua desa di seluruh kecamatan. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.